Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mam. Hai, welcome back to my YouTube channel. Nah, Mam, baru aja tadi aku itu merinci keperluan aku di bulan Oktober ini, Mam. Nih, seperti ini, Mam. Contohnya nih, aku kasih judul pengeluaran bulan Oktober. Itu terdiri dari 8 item, Mam. Salah satunya adalah SPP anak-anak, listrik, PAM, belanja bulanan, belanja mingguan, internet, arisan, uang ke rumah orang tua, BBM, dan lain-lainnya. Nah, untuk SPP anak-anak, aku punya 2 anak nih, Mam, yang kelas 5 dan kelas 7, Mam. Kebetulan mereka satu yayasan, Mam. Jadi, mendapatkan keringanan selama pandemi ini. Jadi, untuk 2 anak aku bayar 1.215.000, Mam. Kalau nggak pandemi sih mungkin lebih dari itu ya, Mam ya. Nah, terus aku juga budgetin listrik aku di bulan Oktober ini sekitar 1 juta, Mam. PAM dan IPL itu sama 1 juta, terus belanja bulanan itu aku juga 1 juta, Mam. Karena nggak terlalu banyak biasa kalau belanja bulanan, karena aku belanja tuh yang perlu aja, terus dari gitu biasanya masih ada stok dari bulan yang kemarin aku belanja bulan kemarin, Mam. Terus yang agak besar tuh adalah di mingguan, Mam, belanja mingguan. Ini aku kasih angka 1.500.000 karena ini udah termasuk belanja sayuran selama 1 bulan dan juga belanja yang kecil-kecil di minimarket gitu, Mam, yang kalau misalnya habis lah atau garam habis lah atau apa itu aku ngambil dari uang mingguan, Mam. Kemudian ada internet ya, Mam, di rumahku 1 bulannya 439.000, Mam. Terus ada uang arisan. Nah, arisan ini aku ikutnya di rumah orang tuaku, Mam. Jadi arisan ini sebetulnya arisan murah meriah, Mam. Seminggu sekali dikocoknya itu 50.000. Jadi karena Oktober ini ada 4 minggu, makanya budgetnya jadi 200.000 per bulan untuk arisan. Kemudian uang ke rumah orang tuaku. Itu aku kasih budget 600.000, Mam. 600.000 ini, dan kalau misalnya aku mau bawa oleh-oleh, mau beliin apa untuk keperluan mandi atau untuk kebersihan rumah, itu aku ambil dari uang ini, Mam. Nah, terus udah gitu ada BBM. Nah, ini BBM irit banget, Mam, karena masih diem di rumah, nggak kemana-mana, dan aku juga jarang pergi, makanya aku kasih angka 1 juta. Nah, lain-lainnya ini agak gede nih, Mam. Ini aku kasih angka 2 juta. Karena ini biasanya itu untuk hal-hal yang tiba-tiba kepengen atau tiba-tiba habis, misalnya aqua atau air minum habis. Tuh biasanya aku langsung isi 4. Terus gas. Nah, terus dari gitu belum laundry, potong rumput halaman, terus potong rambut, kalau misalnya rambut anak-anak panjang, cuci mobil, iuran RT dan lain-lain, dan jajan-jajan tuh aku ambil dari sini, Mam. Nah, kemudian aku udah hitung nih, Mam. Aku udah totalin, totalnya itu sekitar 9.954.000 nih, Mam. Nah, nanti setelah aku totalin ini, nah uangnya nanti aku posin nih, Mam, SPP anak-anak 1.215.000 aku posin di dalam dompet organizer aku nih, Mam. Seperti ini nih, Mam. Nah, dompetnya aku kayak gini, Mam. Dalamnya juga seperti ini, Mam. Nah, nih aku udah tulisin. Pos pertama adalah SPP anak-anak ya, Hanji dan Excel nih aku tulis nih, Mam. Kemudian nih juga ada listrik, ada uang PAM, sampai akhirnya ini ada lain-lain, sampai di lain-lain nih, Mam, nih. Tuh. Nah, yang di belakang aku sengaja tulis nih, Mam. Yang di belakang nih aku tulis sisa uang. Nah, oke, Mam. Ini sekarang aku mau mulai masukin uang-uangnya dulu ya, Mam. Lanjut kita ke pos listrik, Mam. Pos listrik ini aku kasih angka 1 juta, Mam. 1 juta ya, nih angka 1 juta, terus aku masukin nih, Mam. Nah, berarti kalau aku mau bayar listrik tinggal ambil dari pos yang listrik ini, Mam. Kemudian pos IPL dan PAM nih. IPL dan PAM itu aku kasih angka 1 juta, Mam, sama seperti listrik. Nah,
Ini aku masukin ya mam ya. Ini tadi aku udah hitung nih mam. Nah seperti ini. Jadi nanti kalau tinggal aku bayar, bisa aku listrik dan pam itu langsung aku bayar di minimarket mam, langsung. Nah ini aku dampingin ini. Jadi tinggal ambil nanti kalau mau itu, mau apa namanya bayar. Kemudian uang belanja bulanan. Uang belanja bulanan itu aku masukin angka 1 juta juga mam. Nah ini aku masukin ya mam tuh. Nah jadi kalau nanti aku belanja ke supermarket, aku tinggal ngeluarin uang yang di sini mam, yang belanja bulanan. Kemudian ada uang mingguan. Uang mingguan berapa di sini? Uang mingguan 1.500.000 mam. Uang mingguan ada 1.500.000. Nah ini aku masukin sini mam. Nah, jadi nanti kalau aku pergi ke pasar atau apa nih, uang ini yang aku bawa mam. Nah kemudian uang internet, ini aku uang internet itu 439, aku skip dulu mam karena aku nggak ada pecahan 39.000-nya, jadi aku skip dulu. Aku langsung ke uang arisan yang 200.000 ya mam, yang 200.000. Nah ini aku masukin ke pos yang uang arisan mam. Nih jadi nanti kalau misalnya aku ke rumah orang tuaku, aku tinggal ngeluarin uang arisan untuk 1 bulan ini mam. Kemudian ada uang ke rumah orang tua. Nah arisan ke rumah orang tua itu kan 600.000 ya mam kalau nggak salah. Nah nih 600.000 aku masukin ke pos yang rumah orang tua mam. Rumah orang tua. Nah lanjut ke BBM. BBM di sini ada 1 juta ya mam untuk 1 bulan nih. Nah ini aku masukin ke posnya 1 juta. Nah lalu ke lain-lainnya 2 juta nih mam. Lain-lain 2 juta ini aku masukin ke angka ke pos lain-lain juga. Nah nih, jadi yang belum aku masukin itu adalah uang internet ya, uang internet ini masih kosong ya mam, belum ada. Nah ini karena aku belum ada pecahannya, nanti kalau aku udah pecahannya baru aku masukin. Ini aku sisa uangnya, ini aku skip dulu nih mam. Nah, itu termasuk uang internet mam. Nah setelah itu, setelah masuk semua uang-uangnya ini, nah tugas aku berikutnya adalah untuk menulis. Nih aku punya lagi juga mam, nih bukunya udah agak jelek sih mam, udah lama banget nih, ke buku kas ini. Nah contohnya gini mam. Nah seperti ini nih mam nih. Jadi kan Oktober nih mam, aku tulis Oktober, tanggal 1 Oktober aku tulis terima uang. Saldonya juga masih tetap. Nah kemudian nanti apabila aku misalnya pergi ke pasar beli apa namanya, beli sayur, nah aku masukin ke sini mam. Misalnya belanja sayur misalnya belanja sayur, ini aku tulis pakai pensil dulu ya mam. Misalnya belanja sayur untuk 1 minggu itu habis sekitar 300.000. Nah ini tinggal aku kurangin aja ini, yang ini sama ini, jadi tinggal 9.700.000 mam. Nah seperti itu. Lanjut nanti misalnya ada pembelian air minum atau pembayaran list, ini aku tulis. Nah aku selalu nggak pernah lupa nulis tanggal mam, jadi selalu ada buktinya mam nih kayak gini, itu panjang. Nah jadinya nanti pada saat akhir bulan nanti baru ketahuan nih mam, berapa sih uang yang sudah aku pakai, uang yang sudah aku habiskan, kira-kira melebihi budget ini
atau budget yang diberi suami, atau budget malah lebih kurang dari budget yang diberi sama suami. Jadi kalau seandainya ternyata kurang, nah berarti aku salah perhitungan, Mam. Kalau seandainya aku punya kelebihan, nah berarti aku bisa menghemat. Nah dari situ, dari hasil sisa uang bulanan ini, biasanya akhir bulan itu aku hitung, Mam, kira-kira berapa. Kalau seandainya agak banyak, bisa aku masukin ke ke rekening aku di bank. Tapi kalau ternyata sedikit, nggak terlalu banyak, aku tahan dulu, Mam, aku simpan dulu, aku simpan di dompet. Nah baru nanti aku keluarin lagi untuk digabung dengan bulan yang berikutnya lagi. Oh ya, Mam, untuk belanjanya nih, misalnya nih, Mam, ya, kalau SPP kan pasti langsung habis, Mam. Uang listrik juga sama uang PAM biasanya tuh langsung untuk 1 bulan kan, Mam. Misalnya kalau SPP ini pasti nggak ada kembaliannya, Mam, karena udah aku hitung pas. Nah kalau listrik, IPL dan lain-lain, maksudnya yang udah fix pasti nggak ada kembalinya. Kalau yang belum fix ya listrik dan sebagainya, itu kan pasti masih ada kembaliannya. Jadi misalnya bulan ini aku bayar listrik, ternyata listrik aku cuman 800 atau 900 ribu, berarti masih ada sisa 100 ribu. Nah biasanya aku simpan di uang sisa sini, Mam. Aku simpan di bagian belakang nih, Mam, ada uang sisa, aku masukin ke sini nih, Mam, uang sisa. Begitu juga dengan belanja bulanan. Kalau misalnya ternyata budget aku kan 1 juta, ternyata aku cuman ngabisin uang belanja bulan tuh 600 ribu, makanya 600 ribunya aku simpan di sini, Mam. Nah begitu juga dengan yang BBM dan sebagainya, kecuali untuk SPP dan internet, itu kan udah fix nilainya segitu, berarti nggak ada kembaliannya. Nah nanti di akhir bulan tinggal aku keluarin nih, Mam, sisa-sisa uang yang di sini. Oh ya, kecuali sama ini, Mam, uang lain-lain sama uang untuk ke rumah orang tua. Ini aku kalau habis belanja, misalnya uang belanja mingguan, misalnya aku rencana mau belanja beras misalnya nih, atau aku mau ke minimarket gitu, aku belanja. Nah aku kan misalnya udah di total di kasir, misalnya aku belanja habis cuma 200 ribu, ya udah aku keluarin uang 200 atau 150 ribu misalnya habis, ya udah ini nggak usah dirubah lagi, Mam, di sini aja, nanti sisanya ini masukin lagi ke sini, Mam. Nah jangan dibalik, aku nggak pernah pindahin kalau yang kembalian masih butuh waktu sampai akhir bulan ya, kecuali listrik, PAM itu aku kalau masih kembali aku taruh di sini. Nah kalau yang misal kayak uang belanja belanja mingguan, terus uang BBM, uang rumah orang tua, itu aku balikin lagi, Mam, ke asalnya. Nanti akhir bulan misalnya udah menjelang tanggal 29-30 baru aku keluarin, Mam, kira-kira sisanya berapa gitu. Jadi baru ketahuan di situ. Misalnya sisanya masih 1 juta, oh berarti bisa aku langsung store ke bank bulan berikutnya. Atau ternyata masih ternyata sisa tinggal cuma 200 ribu, berarti aku harus simpan dulu uang tersebut sampai bulan berikutnya, jadi digabung gitu, Mam. Oke, Mam, segitu aja cara aku sharing. Ini aku bukannya mau pamer ya, Mam, ya, aku cuman sekedar sharing aja gimana sih cara aku mengelola keuangan aku selama sebulan, karena aku kan ibu rumah tangga sejati, Mam, nggak punya penghasilan. Jadi penghasilanku ya dari suamiku, pure dari suamiku gitu, makanya aku harus bisa mengelola keuangan dengan baik gitu, Mam. Jangan sampai aku boros, jangan sampai aku tuh foya-foya atau terlalu ngirit juga. Yang penting aku bisa mengelola keuangan dengan baik, dan suami juga percaya kalau aku tuh bisa mengelola keuangan dengan baik. Oke, Mams, begitu aja video aku kali ini. Semoga menginspirasi Mams semua. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.